Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita masuk pada jurnal koreksi. Setelah kemarin kita sudah pelajari dari persamaan dasar akuntansi, dari jurnal umum, kita buat jurnal umum, kita posting ke buku besar, dan kita buat neraca saldo. Selanjutnya yang kita bahas adalah jurnal koreksi, di mana jurnal yang dibuat apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan yang dilakukan. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan kesalahan yang sudah terlanjur diposting ke buku besar. Jadi pas kita sudah posting ternyata ada kesalahan. Nah, itu bagaimana cara mengkoreksinya gitu kan? Karena kalau misalnya dengan by system untuk perusahaan itu nggak bisa kita main delete aja atau hapus saja, karena itu akan mengerorkan rumus-rumus yang lain. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Di sini kita akan pelajari jenis kesalahan yang perlu dibuat jurnal koreksi. Perhatikan sama kalian. Yang pertama adalah suatu transaksi dicatat dengan angka yang salah, baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Jadi akunnya itu benar, ya kan? Akunnya itu benar tapi angkanya salah tulis, gitu ya. Yang kedua, suatu transaksi dicatat dengan nama rekening yang salah. Nama rekening itu nama akun maksudnya. Jadi nama akunnya salah, otomatis semuanya salah dong, gitu kan. Yang ketiga, suatu transaksi dicatat dengan angka dan nama rekening yang salah. Maksudnya angkanya salah, nama akunnya juga salah. Nah, itu bagaimana? Jenis kesalahan pencatatan yang lain, misalnya kesalahan yang dilakukan karena lupa mencatat transaksi, atau misalnya kesalahan mencatat transaksi baik angka maupun nama akun atau nama rekening dan diketahui sebelum posting ke buku besar. Ya, jadi sebelum posting kita udah tahu nih ini salah, seperti itu. Contoh di sini, kesalahan yang terjadi pada saat mencatat jurnal tidak begitu sulit untuk memperbaikinya, tetapi caranya bukan dengan menghapus karena akan menimbulkan kecurigaan. Cara yang benar adalah mencoret pada angka yang salah, namun angka tersebut tetap harus terlihat. Kemudian mencatat angka yang seharusnya, contohnya seperti ini. Ini contoh jurnal umum yang belum diposting. Kita udah tahu nih salahnya. Itu gampang, kita tinggal mencoretnya saja. Jangan di tip X tapi dicoret. Dan masih terlihat angka yang salahnya. Contohnya harusnya 520.000 ditulis 250.000 di debit dan kredit. Tinggal coret, ganti angka yang benar. Itu kalau belum diposting. Ya, jadi jika terjadi kesalahan setelah posting, maka caranya tidak seperti memperbaiki jurnal. Untuk mengatasinya harus dibuat jurnal koreksi. Nah, kalau jurnal umumnya sudah diposting, kita tidak bisa memperbaiki jurnal dengan mencoretnya saja, tetapi harus dengan membuat jurnal koreksi. Jadi kayak jurnal balasan supaya angkanya yang tadinya salah bisa menjadi benar, yang tadinya nama akunnya salah bisa menjadi benar, gitu. Tahapan membuat jurnal koreksi ada 3. Yang pertama, kita tulis dulu jurnal yang salah, biar nggak bingung. Jadi dipencar dulu, tulis jurnal yang salah, tulis jurnal yang seharusnya, baru kita buat bagaimana mengkoreksinya. Gitu. Jadi buat 3 tahapan, ya. Contoh, suatu transaksi dicatat dengan angka yang salah baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Contohnya, misalnya perusahaan Melati membeli komputer secara tunai seharga 6 juta. Nah, bagian pembukuan salah mencatat. Dia keliru dicatat 600.000 dan diposting ke buku besar. Bagaimana tuh? Gitu kan? Kita buat 3 tahapan tadi. Kita buat dulu jurnal yang salah. Adalah berarti yang salah itu apa? Akan ini membeli komputer, berarti peralatan ya, membeli peralatan seharga 6 juta ditulisnya 600.000. Berarti yang salah peralatan pada kas sebesar 600.000. Sampai sini paham ya. Selanjutnya kita tulis jurnal yang benar. Jurnal yang seharusnya itu bukan 600.000, tapi nama akunnya benar, peralatan pada kas, tapi angkanya 6 juta. Oke, sudah ya. Jurnal yang salah sudah, jurnal yang seharusnya sudah.
tinggal kita buat jurnal koreksinya. Berarti nama akunnya sudah benar, yang kita koreksi hanya angkanya. Nah, angkanya gimana cara mengkoreksinya supaya yang tadinya 600.000 jadi 6 juta. Berarti yang tadinya kasnya 600.000 kita tinggal tambahkan berapa selisihnya? 5,4. 5.400.000 di debit. Terus di kreditnya 5.400.000. Seperti itu. Jadi kita tinggal buat koreksinya adalah peralatan pada kas. Yang peralatannya 5,4 juta, yang kasnya 5,4 juta. Nanti pada saat kita posting kembali, nah berarti kan peralatannya nambah tuh di debit. Jadi kan yang tadinya saldonya 600.000 nambah lagi 5,4, jadi saldonya 6 juta. Bener dong dengan jurnal yang seharusnya. Begitupun dengan kasnya, yang tadinya kasnya pada saat kita posting 600.000, kita posting kembali nih setelah kita buat jurnal koreksi, kita posting kembali, kasnya bertambah di kredit 5,4 juta. Jadi kasnya di kredit ada 6 juta. Balance dong ya, sesuai dengan jurnal yang seharusnya. Nah, ini contoh kalau angkanya kebesaran atau kekecilan. Sekarang suatu transaksi dengan masih sama, masih akunnya sama, tapi kalau tadi kan angkanya kekecilan, ya kan? Sekarang kalau angkanya terlalu besar, misalnya. Jadi contoh, bayar hutang bank sebesar 8 juta, tapi dicatatnya 18 juta, banyak sekali. Bayar hutang, kita buat dulu jurnal yang salah. Berarti kan hutang bank pada kas sebesar 18 juta. Padahal yang benarnya hutang bank pada kas itu 8 juta. Berarti jurnal koreksinya selisihnya berapa nih? 10 juta. Tinggal kita balik. Kenapa dibalik? Karena kalau misalnya kita balik pada saat kita posting, dia akan mengurangi. Tapi kalau misalnya nggak kita balik tempat yang sama, itu pada saat kita posting itu akan menjumlahkan. Coba kalian posting deh, pasti kalian paham kalau posting ya. Jadi yang tadinya hutang bank pada kas, kita balik jurnal koreksinya, kas pada hutang bank sebesar selisihnya berapa? 10 juta. Pada saat kita posting, yang tadinya akun hutang bank di debit ada 18 juta, terus kita posting lagi jurnal koreksi, hutang bank itu di kredit 10 juta, jadi nanti saldonya ada di debit sebesar 8 juta. Bener dong dengan jurnal yang seharusnya. Begitupun dengan kas, yang tadinya kasnya ada saldo di kredit 18 juta, kita masukkan, kita posting jurnal koreksi, kasnya ada di debit 10 juta. Berarti ada saldo akhir kasnya di kredit sebesar 8 juta. Seperti itu. Jadi kalau misalkan angkanya terlalu besar, berarti harus kita balik nama akunnya gitu ya. Contoh lagi, ini kalau misalnya transaksinya dicatat dengan nama rekening yang salah, sudah diposting. Contoh, perusahaan Mentari membayar gaji karyawan sebesar 25 juta ya, tapi dicatatnya piutang dengan mendebit piutang. Harusnya kan beban gaji, ini malah piutang. Jadi jurnal yang salah, dia nulisnya piutang pada kas sebesar 25 juta. Jurnal seharusnya beban gaji dong, karena kan bayar gaji. Beban gaji pada kas sebesar 25 juta. Jurnal koreksinya gimana? Berarti kan sudah diposting nih piutang pada kas, berarti kita harus mengnolkan piutangnya dan memasukkan akun baru, yaitu beban gaji. Berarti kita masukkan beban gaji yang benar di 25 juta di debit, dan piutangnya tadi kan sudah kita posting nih di debit sebesar 25 juta. Gimana caranya supaya nol? Berarti harus dibalik piutangnya. Yang tadinya piutangnya di debit, jadi piutangnya di jurnal koreksi kita taruh di kredit sebesar 25 juta. Nanti pada saat diposting, piutang yang tadinya di debit 25 juta, terus kita posting jurnal koreksi, piutangnya ada di kredit 25 juta, sehingga piutangnya selisihnya 0, karena debit 25 juta, kredit 25 juta, jadi hasilnya 0. Kalau beban gaji, yang tadinya beban gajinya nggak ada, ya kan piutangnya udah habis nih, berarti kan nggak ada dong beban gajinya, terus kita masukin
di jurnal koreksi kita posting, berarti muncul beban gaji di debit sebesar 25 juta. Balance dong, ya. Oke, ini transaksi yang salah itu nama rekening dan angkanya juga salah di sini ya. Contohnya di sini perusahaan menerima setoran modal dari pemilik sebesar 40 juta. Di bagian pembukuan malah mencatat di debitnya kas dan di kreditnya hutang. Salah semua dong. Dan sudah terlanjur di posting. Berarti di sini jurnal yang salah, kas pada hutang bank kan di sini ya, dengan mendebit kas dan hutang. Berarti kasnya 4 juta, hutang banknya 4 juta. Padahal seharusnya kalau perusahaan menerima setoran modal, berarti harusnya kas pada modal sebesar 40 juta. Salah semua nih. Nama akunnya salah, angkanya juga salah. Berarti caranya gimana? Kita lihat. Di sini ada akun yang sama, adalah kas. Kasnya sudah diposting nih di jurnal yang salah 4 juta. Berarti tinggal kita tambahkan saja. Kalau kita tambah berarti harus di tempat yang sama. Berarti kasnya harus di tempat yang sama di debit sebesar berapa selisihnya? 36 juta. Pada saat diposting sama-sama di debit, jadi total kasnya sesuai dengan jurnal yang seharusnya yaitu 40 juta. Hutang banknya gimana? Hutang banknya tadi kan ada di kredit nih pada saat kita posting. Nah, supaya 0 berarti harus kita taruh di tempat yang berbeda, taruh di debit yaitu 4 juta. Karena seharusnya bukan hutang bank tetapi modal, dan modalnya kita masukkan di kredit di bawahnya supaya pada saat kita posting berarti hutang bank habis, kasnya berubah di debit 40 juta, modalnya pada saat kita posting juga sudah berubah saldonya di kredit 40 juta sesuai dengan jurnal yang seharusnya. Nah, kesalahan-kesalahan dari kasus 1 sampai dengan kasus 5 baru diketahui setelah posting ke buku besar, sehingga perlu dibuat jurnal koreksi. Jadi kan harus paham dulu, dibuat jurnal koreksi itu jika sudah diposting ke buku besar. Bagaimana jika kesalahan-kesalahan itu diketahui oleh perusahaan sebelum posting ke buku besar? Berarti hanya perlu dilakukan koreksi pada jurnal dan tidak perlu dibuat jurnal koreksi. Seperti tadi yang pertama, tinggal dicoret saja angkanya tanpa harus dihapus semuanya. Kalau belum diposting, tapi kalau sudah diposting harus dibuat jurnal koreksi. Sama kayak jurnal umum bentuknya. Cuman bagaimana membenarkannya aja tanpa harus dihapus gitu, tanpa harus dicoret. Seperti itu ya. Oke, sampai sini nanti teman-teman coba latihan yang ibu kirim ke Google Classroom. Kalau memang masih ada yang bingung, silakan diputar lagi video ibu, diulang-ulang. Kalau masih bingung juga silakan ditanya di GCR, ibu akan menjawabnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.